Henry adalah seorang pria 54 tahun dari California. Pada saat kematiannya, dia sudah bercerai dari istrinya yang sudah dinikahinya selama 10 tahun. Mereka memiliki 2 putra kecil. Henry adalah orang yang suka berpetualang, tetapi kecelakaan sepeda motor membuatnya tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Henry juga berbakat dalam bidang elektronik dan dia berminat besar bergabung dengan komunitas radio dan menjadi penyiar radio amatir. Henry juga digambarkan sebagai orang yang berjiwa sosial. Pada 1 Juni 2018, seorang pejalan kaki di hutan nasional melihat burung bangkai berputar-putar di satu area. Dia yakin burung itu pasti menemukan bangkai hewan. Dia pun memotretnya dan baru keesokan harinya menunjukkan foto itu kepada istrinya. Tetapi saat melihat foto itu, sang istri mengatakan, sepertinya bangkainya bukan bangkai hewan, tetapi tampak lebih mengerikan. Mereka pun segera menelpon pihak hutan nasional. Burung bangkai masih ada di sana saat penjaga hutan dan seekor anjing hutan tiba. Para penjaga melihat ada galian tanah di sana. Ketika mendekat, barulah mereka tahu adanya kuburan dangkal dan tampak menyembul bagian bawah tubuh manusia. Para penjaga menduga kalau jenazah itu sudah dikubur di sana kurang lebih 2 minggu. Kantor syarif pun dihubungi. Ketika polisi tiba dan mengadakan penelitian, ternyata itu jenazah seorang pria berkulit putih parubaya. Dia dimakamkan di kuburan dangkal berukuran 2x2. Tubuh bagian atas terkubur sempurna, tetapi bagian bawahnya belum terkubur dengan baik. Menurut polisi, korban ini dibunuh di tempat lain. Pembunuhnya tidak berpengalaman dan dalam keadaan panik saat menguburkan korban. Jenazah pun dibawa untuk diotopsi. Pemeriksa medis mengatakan ada beberapa tulang tengkorak retak akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian disimpulkan sebagai pembunuhan disertai kekerasan. Pemeriksa medis berhasil mendapatkan sampel sidik jari. Dari situlah diketahui korban bernama Henry, usia 54 tahun. Polisi mendatangi rumah Henry. Tidak ada siapapun di sana karena Henry memang tinggal sendirian. Pintunya dikunci dan polisi harus membuka paksa pintu depan. Ketika polisi memasuki garasi, mereka melihat genangan darah yang sangat banyak. Departemen kepolisian setempat dihubungi agar mengambil alih kasus tersebut. Dari olah TKP, polisi mengetahui telah terjadi pembunuhan brutal. Sepertinya Henry dipukul, dia terjatuh, dan diserang lagi saat sudah tersungkur di lantai garasi. Polisi mengambil sampel darah, tetapi tidak ditemukan sidik jari atau jejak sepatu asing di TKP. Polisi menyimpulkan bahwa pelaku telah membersihkan tempat kejadian. Ada bau pemutih yang sangat menyengat, dan kamera CCTV yang digantung Henry di garasi pun hilang. Polisi mengetahui perceraian Henry dari ibu dan saudara perempuannya. Namun segera diketahui kalau mantan istrinya tidak terlibat. Dia mengatakan Henry sudah tidak memakai listrik, air, dan lain-lain sejak tanggal 24 Mei. Polisi juga mengetahui komunitas radio Henry dan dia mengudara setiap hari dalam 1 tahun dan berhenti siaran pada 24 Mei yang diyakini sebagai hari kematiannya. Henry memiliki gaya berbicara yang sangat kontroversial di radio. Dia memberitahu keluarganya kalau dia diserang pada bulan Januari
dan dia menduga mereka adalah anggota komunitas radio. Setelah serangan itu, Henry memasang CCTV di rumahnya. Ada 2 pria bersaudara dari komunitas itu yang diperiksa polisi. Mereka mengatakan banyak hal buruk kepada Henry secara online dan bahkan mengancamnya. Namun, mereka segera dikesampingkan. Dari mantan istri dan keluarga Henry, polisi mengetahui kalau dia jatuh cinta lagi. Keluarganya belum pernah bertemu dengan wanita ini dan menganggap keputusan Henry terlalu gegabah. Nama wanita muda ini adalah Ashley. Dia berusia 27 tahun dan kecanduan narkoba. Henry diberi resep OxyContin karena kecelakaan motornya. Mereka belum tahu pasti apakah Ashley terlibat di sini. Dia dikenal bergaul dengan para pemasok narkoba. Tetangga Henry juga mengenal Ashley. Mereka sering melihat dia, bahkan kadang menyapanya. Biasanya dia mengendarai mobil Honda biru yang bagian depannya rusak sedikit. Para tetangga mengatakan Ashley datang ke rumah Henry pada hari polisi memulai penyelidikan. Dia datang tetapi tidak menghubungi keluarga ataupun polisi tentang apa yang telah terjadi. Polisi mengetahui bahwa Ashley telah menjalin hubungan serius dengan seorang pria bernama Curtis, seorang letnan 1 di Korps Marinir Amerika Serikat. Pada 24 Mei, mereka saling berhubungan via telepon, dan inilah yang menempatkan mereka di rumah Henry pada hari dia meninggal. Polisi tidak mempunyai bukti fisik, dan inilah yang membuat polisi harus menyadap telepon mereka. Ashley memiliki saudara yang tinggal di seberang kantor polisi. Saat polisi menunjukkan foto Ashley bersama Henry, dia mengenali Ashley, tetapi tidak tahu pria di sebelah Ashley itu. Dia pun segera mengirimkan foto itu kepada Ashley untuk bertanya apakah dia kenal dengan pria tersebut. Dalam 30 menit, Ashley menelponnya dan mengatakan tidak kenal dengan pria yang ada di foto itu. Setelah Ashley memutuskan telepon dengan saudaranya, dia langsung menelpon Curtis. Di telepon, mereka berbincang tentang saat memasukkan jenazah Henry ke dalam truk Curtis, apakah ada tetangga Henry yang melihatnya, atau apa ada yang tahu saat mereka menguburkan Henry di hutan nasional. Kedua orang ini pun langsung ditangkap. Ketika Ashley dibawa ke kantor polisi, dia membantah terlibat. Namun, polisi segera mematahkan jawabannya dengan rekaman sadapan teleponnya dengan Curtis. Ashley segera mengubah ceritanya. Dia bilang melihat jenazah Henry di dalam pickup. Dia masih merahasiakan nama Curtis dari polisi. Ashley pun mengatakan kalau Curtis terlalu posesif dan dia memantau semua gerak-geri Ashley lewat GPS-nya. Ashley mengatakan sepertinya Curtis cemburu saat dia tahu Ashley berhubungan dengan Henry. Ashley mengakui yang memiliki ide untuk menutupi kejahatan adalah Curtis. Mereka menggulung Henry di dalam selimut, memasukkannya ke dalam pickup, dan membawanya ke hutan nasional. Curtis diinterogasi, tetapi dia meminta pengacara. Polisi menyerahkan kasus ini ke pengadilan distrik. Tetapi pihak pengadilan menolak karena tidak ada bukti fisik yang cukup. Curtis dibebaskan, tetapi kemudian ditangkap kembali pada Desember 2018 dan ditahan di sebuah lembaga militer. Sepupu Curtis menghubungi polisi dan mengatakan Curtis mencoba membunuh Henry pada Januari 2018. Kisah sepupu itu sejalan dengan yang dikatakan Henry kepada keluarganya. Ashley juga mengetahui tentang serangan pertama dan dia tahu di mana Curtis menyembunyikan palu bengkok yang dipakainya saat itu.
Polisi pun membuat kesepakatan dengan Ashley untuk memberitahukan di mana barang buktinya berada. Ashley mengaku bersalah karena menjadi aksesori dalam kejadian itu. Dia dijatuhi hukuman 10 bulan dalam tahanan, 3 tahun masa percobaan, dan menjalani program rehabilitasi narkoba. Curtis didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Persidangannya dimulai Agustus 2020. Curtis digambarkan sebagai tipe yang sangat pencemburu. Dia mengatakan alasan mendatangi Henry karena mengira dia memperkosa Ashley. Curtis dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.